Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wati. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat untuk Ibu Jelma Dwi Ayuning Tias, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi. Dan teman-teman sekalian yang kami hormati pula, kelas Audit Sistem Informasi A. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Konita Febriani dengan NIM 4321067 yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 5 pada presentasi kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang audit e-commerce system. Nah, tentunya saya tidak sendirian, ditemani oleh teman-teman saya. Itu ada Umi Kholila dengan NIM 4321030, ada Ega Vivia dengan NIM 4321037, ada Tahani Salsabila dengan NIM 4321063, ada Trinoviantika Zain dengan NIM 4321094, ada Fadrika Hening dengan NIM 4321095, ada Reni Widya Astuti dengan NIM 4321113, ada Sukma Purbaningrum dengan NIM 4321125, ada Naili Saada dengan NIM 4321134, dan yang terakhir ada Laini Kazima dengan NIM 4321139. Nah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Materi yang pertama yakni pengertian e-commerce. E-commerce sendiri merupakan suatu bentuk bisnis secara online atau menggunakan media elektronik. Website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. E-commerce sendiri merupakan konsep baru yang digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet atau suatu proses jual beli melalui jaringan informasi termasuk internet. E-commerce biasa disebut juga dengan istilah e-com atau ESI, merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi elektronik data interchange atau EDI, email, electronic bullet board, mesin faksimili, dan electronic fund transfer yang berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja di internet shopping, stok online, dan surat obligasi maupun yang lainnya. Sedangkan definisi e-commerce menurut David Baum, yaitu e-commerce adalah seperangkat teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya, adapun proses yang terdapat dalam e-commerce adalah sebagai berikut. Presentasi elektronis, pembuatan website untuk produk dan layanan, pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Secara otomatis, akun pelanggan dapat secara aman baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. Adapun keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan transaksi melalui e-commerce bagi suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel yang biayanya lebih murah, mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas seperti biaya pos surat, pencetakan, report, dan sebagainya. Mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik atau pembayaran yang tepat waktu dan dapat langsung dicek, mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan lebih responsif. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Karakteristiknya yaitu trading partner yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelijensi dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Business to business e-commerce umumnya menggunakan mekanisme elektronik. Yang kedua, bisnis ke konsumen. Karakteristiknya yaitu terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula. Servis yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak. Servis yang digunakan berdasarkan permintaan. Sering dilakukan sistem pendekatan client service. Bisnis to customer e-commerce memiliki permasalahan yang berbeda. Mekanisme untuk mendekati
konsumer pada saat ini menggunakan bermacam-macam pendekatan seperti misalnya dengan menggunakan electronic shopping mall atau menggunakan konsep portal. Baik, selanjutnya yaitu Electronic Data Interchange atau EDI. Definisi EDI menurut Kamus TI adalah metode untuk mengirimkan data terstruktur dengan format yang telah disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain menggunakan media elektronik. Contoh penggunaan EDI adalah ketika kita bertransaksi online melalui komputer, kita akan mengirimkan pesanan dan sistem komputer dari sana akan mengirimkan invoice total belanja kita. EDI memiliki standarisasi pengkodean transaksi perdagangan. Selanjutnya yaitu tujuan Electronic Data Interchange atau EDI. EDI berperan dalam memperkuat hubungan dagang dengan mengotomatisasi pertukaran data yang memungkinkan informasi bisnis untuk diinput sekali dan digunakan oleh berbagai pihak seperti pengirim barang dan manajer kantor. Penggunaan EDI bertujuan untuk mempercepat, memperakurat, dan memperbaiki efisiensi komunikasi dokumen bisnis, mengurangi kesalahan dari re-entry data, serta memotong penggunaan kertas dan biaya komunikasi yang biasa terjadi dalam metode tradisional. Selanjutnya ada komponen sistem EDI. Yang pertama, aplikasi in-house. Bea dan Cukai yang menggunakan Custom Based Relay System atau CBRS berfungsi untuk mengolah data impor. Kemudian ada pengguna jasa kepabeanan yang mempersiapkan dan mengolah data untuk bea dan cukai serta proses importisasi. Komponen yang kedua ada aplikasi interface pengguna sistem EDI kepabeanan, yaitu translator mengubah informasi dari aplikasi in-house menjadi data EDI standar dan sebaliknya. Kemudian pengendali komunikasi data yang mengatur pengiriman dan penerimaan dokumen dengan mitra bisnis. Kemudian ada mapper mendukung translator dalam membaca dan mengubah data in-house ke format EDI dan sebaliknya. Lalu ada integrasi sistem yang memasukkan data dari sistem in-house ke translator dan sebaliknya. Lalu komponen yang ketiga ada jaringan EDI, yaitu fasilitas pertukaran dokumen elektronik antara mitra bisnis. Komponen yang keempat sistem komputer dan komunikasi data yang berfungsi untuk mengolah data dan mendukung pengiriman serta penerimaan data. Dan komponen yang terakhir yaitu fasilitas telekomunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan mitra bisnis dalam pertukaran dokumen elektronik. Ada ancaman penggunaan e-commerce. Teknologi saat ini berkembang sangat cepat dan menjadi semakin maju. Salah satu contohnya yakni munculnya berbagai aplikasi e-commerce. Penggunaan e-commerce memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan e-commerce yakni jangkauan pasar lebih luas, fleksibel, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi risiko biaya lainnya. Sedangkan untuk dampak negatif, timbulnya berbagai ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut beberapa ancaman dari penggunaan e-commerce. Yang pertama, satu, ancaman terhadap keamanan data pribadi pengguna e-commerce. Ancaman ini berupa kejahatan digital atau serangan yang mengancam keamanan, privasi, dan kejahatan pengguna. Ancaman utama sistem keamanan pada e-commerce yang terlihat akan berefek menghancurkan tidak hanya pada pelaku usaha, akan tapi juga konsumen. Ancaman ini pada dasarnya juga mempengaruhi keamanan data pribadi pengguna e-commerce seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor kartu kredit, dan lain sebagainya. Jika informasi tersebut jatuh ke tangan yang salah, maka pengguna e-commerce dapat mengalami kerugian finansial dan bahkan identitas mereka dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dua, ancaman penipuan dalam transaksi e-commerce. Penipuan dalam transaksi e-commerce biasanya dilakukan melalui media sosial, nomor telepon, ataupun secara langsung. Beberapa bentuk penipuan pada transaksi e-commerce. Yang pertama, phishing, yaitu aksi penipuan yang dilakukan dengan cara cybercrime akan mengirimkan file melalui email yang berisi link palsu. Melalui link tersebut, cybercrime akan mengelabui korban bahwa link tersebut adalah link resmi dari pihak e-commerce, sehingga korban harus mengisi data pribadi di link tersebut untuk mendapatkan hadiah yang diiming-imingkan. Yang kedua, farming, yaitu aksi penipuan yang dilakukan cybercrime dengan cara mengelabui korban dengan mengarahkan ke situs web asli ke situs web palsu, sehingga korban akan menyangka telah memasuki situs web asli dan tanpa ragu akan mengisi data pribadi atau data lainnya yang diminta oleh cybercrime melalui situs palsu. Yang ketiga, pretexting, yaitu aksi penipuan yang dilakukan oleh cybercrime dengan cara meminta data pribadi korban dengan mengatasnamakan e-commerce tertentu untuk kepentingan pribadinya. Yang keempat, quid pro quo,
Aksi ini adalah aksi penipuan yang dilakukan cybercrime dengan mengiming-imingi hadiah berupa uang tunai atau barang berharga lainnya dengan syarat harus memberi data pribadi, kemudian pelaku akan memanfaatkan data pribadi tersebut untuk kepentingan pribadi atau disalahgunakan. Berdasarkan beberapa bentuk tindakan penipuan yang terjadi pada penggunaan e-commerce, maka dikelompokkan menjadi beberapa faktor. 1. Faktor pengetahuan dan pengguna yang minim. Yang kedua, kebocoran data pengguna. Dalam pendekatan audit e-commerce melibatkan 6 langkah dasar standar, yaitu survei pendahuluan, mendokumentasikan lingkungan, perencanaan audit, pengembangan program, mengaudit kerja lapangan, dan juga pelaporan audit. Kemudian, tujuan audit secara keseluruhan adalah untuk menentukan dengan evaluasi dan pengujian bahwa tujuan pengendalian telah tercapai, sedang dicapai, dan akan terus diraih. Auditor berusaha untuk menentukan kontrol yang tepat dan berfungsi seperti yang diharapkan, dan bahwa standar serta kebijakan sesuai dengan apa yang akan dicapai. Lingkungan ini biasanya akan melibatkan auditor secara luas penggunaan teknik audit berbantuan komputer dalam menentukan efektivitas kontrol ini. Auditor akan membutuhkan campuran keterampilan termasuk pengalaman dasar serta sedikit pengalaman jaringan dan komunikasi, pemahaman tentang akses dan kontrol keamanan, dan juga edi perusahaan serta siklus bisnis e-commerce. Selanjutnya, alat audit. Alat audit tersedia untuk mengidentifikasi pengendalian dan menentukan efektivitas meliputi alat audit standar berupa kuesioner pengendalian internal, wawancara observasi, dan juga telaah dokumen. Kemudian untuk alat bantu manual, yang pertama wawancara dan observasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan observasi terhadap kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, pengujian dokumen yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan pencatatan. Yang ketiga, perhitungan dan analisis rasio keuangan yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan dan kesehatan keuangan entitas. Yang keempat, vouching yang bertujuan untuk menelusuri transaksi yang tercatat di buku besar sampai ke dokumen pendukungnya. Selanjutnya, pada slide ini ada teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Ada 3 macam. Yang pertama ada Generalized Audit Software atau GAS, bertujuan untuk membantu auditor dalam melakukan analisa data audit. Yang kedua ada Spreadsheet, bertujuan untuk membantu auditor dalam melakukan analisa data sederhana. Yang ketiga ada Database Management System atau yang disebut DBMS, bertujuan untuk membantu auditor dalam mengakses dan menganalisa data yang tersimpan dalam database entitas yang diaudit. Oke, dalam mengaudit EDI, dan struktur e-commerce, audit harus memperhatikan khusus pada yang pertama ada manajemen dan organisasi, yang kedua ada kontrol akurasi dan kelengkapan, yang ketiga ada keamanan, yang keempat ada auditability, yang kelima ada ketepatan waktu, yang keenam ada sistem dapat direcovery, dan yang terakhir ada sistem transfer dana elektronik.